sebagai penyelenggara, tapi tidak apa. Seperti yang sudah disampaikan Pak Uje tadi, bahwa nanti Bapak Ibu yang tidak dapat masuk ke ruang Google Meet ini tetap akan dapat menyaksikan melalui kanal YouTube Pak Uje. Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang sudah bergabung di komunitas semangat berbagi aksi nyata juga akan tetap mendapatkan sertifikat dengan mengisi link daftar hadir yang nanti akan kami bagikan di grup WhatsApp maupun grup Telegram. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesi belajar kita pada siang hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu semua tentang sedikit riwayat dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Khairul Anwar MPD. Saat ini beliau bertugas sebagai guru kelas di SDN Tanah Sereal 02 Petang, Jakarta Barat. Kemudian beliau juga pernah menjadi guru inti program PKP Kemdikbud tahun 2019 dan juga sekarang sebagai guru penggerak Angkatan 7 di Jakarta Barat. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan Bapak Khairul Anwar. Sebelumnya mungkin saya akan membagikan link ya Bapak Ibu, yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut di kolom chat. Ya Bapak Ibu, silakan di kolom chat. Ya, saya sudah share Padlet di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik link tersebut, kemudian Bapak Ibu jawab pertanyaannya dengan mengeklik atau menekan tombol tambah. Silakan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil mengisi Padlet yang sudah saya share, saya ingatkan kembali bahwa nanti daftar hadirnya akan kami bagikan 15 menit sebelum kegiatan ini selesai ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu menyimak dan mengikuti webinar ini sampai akhir. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Khairul Anwar. Kepada Bapak Khairul Anwar, kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang berbahagia tim penggerak komunitas berbagi aksi nyata PMM yang dikomandoi oleh Pak Uje panggilannya, serta Bu Kartika. Bapak Ibu guru hebat yang selalu semangat. Siang-siang yang cukup terik ini kita bisa saling bersilaturahmi Bapak Ibu dalam kegiatan berbagi praktik baik dengan tema yang sedang viral 2 minggu ini Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah beberapa kali mengikuti webinar berbagi praktik baik dengan tema yang sama. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi pantun di siang hari ini. Jalan-jalan ke kebun pisang. Cakep. Jalannya bareng Bang Jaja. Saya ucapkan selamat siang. Mari kita belajar bersama mengenai pengelolaan kinerja. Cakep. Bapak Ibu, ya saya yakin yang hadir di sini juga banyak rekan-rekan saya sesama guru yang mungkin keilmuan dan
informasinya lebih dari saya. Nanti di kesempatan siang hari ini kita saling sharing aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti dalam paparan saya ada yang kurang atau salah informasi, mohon diluruskan. Baik, Bapak Guru hebat, seperti tadi moderator sudah menyampaikan link Padlet dimohon kesediaan Bapak Ibu Guru hebat untuk mengisi. Ini bagian dari refleksi ya, karena 2 minggu ini di Telegram aja Bu, ya, karena 2 minggu ini kita disibukkan dalam tanda kutip dengan istilah pengelolaan kinerja. Bahkan banyak beredar slogan-slogan bahwasannya kalau WhatsApp-nya ganti kurikulum, tugas guru semakin banyak ya Bapak Ibu, terutama di dalam hal administrasi. Paginya ngajar, siangnya membuat aksi nyata atau berselancar di PMM, malamnya juga masih malamnya webinar mengejar diklat nasional yang kurang lebih 32 sampai 40 JP ya Bapak Ibu. Nah, kita ambil baiknya Bapak Ibu, padahal memang pengelolaan kinerja ini bukan semata-mata Bapak Ibu untuk mengejar yang namanya sertifikat dan lain sebagainya. Sebenarnya intinya itu. Mungkin memang di DKI Jakarta Bapak Ibu, kita punya beberapa aplikasi yang tujuannya sebenarnya peningkatan kompetensi. Namun di satu sisi aplikasi yang kita sudah kenal yang namanya Sijule ya, yang namanya Sijule lalu disinkronkan ke Simdiklat BPSDM, itu perlu kita berburu JP, berburu sertifikat yang jumlah JP-nya nantinya akan diakumulasikan di akhir gede gini tahun. Belum gede. Sedangkan di awal tahun ini, tepatnya kemarin di sekitar tanggal 2 Januari, dari BPGPDI sudah mensosialisasikan perihal pengelolaan kinerja. Yang keduanya itu tidak lain dan tidak bukan sebenarnya memang sebagai peningkatan kompetensi kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Baik, kalau mohon izin saya share screen untuk Padlet yang Bapak Ibu sudah isi. Bisa share screen nggak Bu Tika? Tadi bisa share screen nggak? Bisa share screen nggak tadi? Masa sih? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh bisa tuh, bisa Bu Tika. Nah lu gimana? Kok hilang lagi? Kok nggak bisa ganti background? Ganti background gimana sih? Terus? Apply visual effect. Terus? Oh iya, ding tambah ya. Bisa nggak? Bisa di-share nggak, Pak? Suaranya nggak dengar, Pak. Iya, emang belum ngomong, jadi nggak kedengaran suara. Nah, itu bisa. Tunggu aja ya, Bu. Ini cara nutup sabar, gimana? Bu, sabar. Bu Tika, ini cara nutup gimana, Bu Tika? Ini cara nutupnya gimana nih? Nutup efek ininya? Sudah tampil belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Tampil.
Iya. Belum, sini belum tampil. Iya, jaringan mungkin ya Bapak Ibu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, Ya, nah ini ada yang mohon tolong untuk yang lainnya jangan share screen juga ya, Bu Resti. Aduh, nih. Ya, ini kepencet mungkin. Ya, oke, baik. Silakan lanjutkan, Pak. Iya, Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Pak. Sudah. Oke, dilanjut. Baik, pertanyaan dari Bapak Ibu sudah terlihat belum di layar Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah. Ya. Baik. Bapak Ibu ada 2 pertanyaan. Kita sama-sama berefleksi karena sudah hampir 2 minggu kita kenal yang namanya pengelolaan kinerja. Pertanyaan pertama yang saya sajikan adalah apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar istilah pengelolaan kinerja. Ya. Tugas baru untuk guru, lalu penilaian, sosialisasinya ditunggu, belum paham, pekerjaan baru, laporan kerja, akan ada ilmu baru, tugas tambahan yang tidak mempengaruhi hasil belajar siswa, akan ada upaya untuk peningkatan kompetensi guru, tugas tambahan guru membingungkan serta belum mengerti. Itulah tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, ada yang positif maupun ada yang negatif. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu dalam mengerjakan pengelolaan kinerja? Mudah atau sulit? Nah, saya minta berikan alasannya. Ya, saya yakin dari yang hadir 100 rekan-rekan saya, guru-guru hebat, Bapak Ibu guru hebat, saya yakin 90% sudah ngintip-ngintip atau bahkan sudah di ACC pengelolaan kinerjanya ya Bapak Ibu, itu saya yakin. Karena memang di wilayah, para Bapak Ibu pengawas di wilayah pun, serta Bapak Ibu kepala sekolah pun setiap hari mungkin di WA grup menghimbau agar Bapak Ibu segera menginput pengelolaan kinerja. Jawabannya mudah, belum paham, mudah jika paham, sulit karena saya belum mengerti, sedikit paham. Alhamdulillah sudah dikerjakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk menjawab 2 pertanyaan yang kami sajikan. Baik, mohon izin untuk enggak tuh kok lagi kok. Jadi ketenang-ketenang itu loh. share. Ketenang-ketenang. Ya. Pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Ya, ada pertanyaan hampir sama dengan apa yang saya sajikan barusan, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar istilah pengelolaan kinerja. Ada yang beranggapan menambah beban administrasi, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, serta saya pun mendengar di kiri kanan, depan belakang rekan-rekan sejawat kita dengan istilah kok makin lama yang namanya kurikulum merdeka itu semakin menyusahkan ya. Gitu. Kita harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Lalu ada yang menganggap bahwasannya ini tuh tidak berdampak pada murid atau kurang berdampak pada murid. Baik, kita semua yang mendengarkan, termasuk diri kita sendiri, mungkin wajar beranggapan seperti itu Bapak Ibu. Karena aplikasi ini atau platform di PMM ini baru lahir kurang lebih sekitar 2 pekan Bapak Ibu. Kita pun belum tahu bagaimana ke depannya dan apa dampaknya untuk kita semua khususnya sebagai ASN, baik yang
PNS maupun yang P3K Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya pengelolaan kinerja di PMM? Yaitu alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran. Ternyata ada dampak nantinya ke depannya untuk kita sebagai ASN jenjang karir Bapak Ibu. Mungkin sekarang belum terasa karena memang saat ini di bulan Januari ini kita baru hanya menginput perencanaan yang harus kita lakukan dalam periode Januari sampai Juni 2024. Pengelolaan kinerja ini pun terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, ada 3 manfaat dari pengelolaan kinerja, dan mudah-mudahan manfaat ini terasa untuk kita sebagai individu yang secara langsung menginput atau sebagai pegawai ASN. Mudah-mudahan manfaat ini kita rasakan bersama Bapak Ibu, yang tiada lain tidak bukan untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta sebagai pengakuan dan penghargaan bentuk apresiasi. Lalu yang ketiga adalah peningkatan karir pegawai Bapak Ibu sekalian, baik yang PNS maupun yang P3K. Nah, ada 3 variabel sebenarnya Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja, yaitu variabel penilaian, variabel pertimbangan, ada ternyata Bapak Ibu yang selama ini kita kejar-kejar, yang selama ini kita tunggu-tunggu setiap malam itu habis isya, Bapak Ibu pasti udah siap-siap tuh, baik di depan laptop maupun di depan HP untuk berselancar di Zoom atau di Meet atau di YouTube untuk mengikuti webinar-webinar yang jumlah JP-nya sangat lumayan, 30, 40 dan sebagainya. Nah, ternyata itu semua Bapak Ibu hanya sebagai variabel pertimbangan Bapak Ibu. Jadi nantinya bukan itu yang dikejar Bapak Ibu, melainkan untuk penilaian diantaranya adalah praktik kinerja serta perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, ini yang banyak miskonsepsi dari kita semua, bahwasannya ngejar JP, ngejar sertifikat, baik webinar maupun diklat itulah sebagai penilaian. Padahal sebenarnya itu hanya variabel pertimbangan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah sebagai penilai atasan kita nantinya Bapak Ibu. Dan pada intinya adalah variabel penilaian yang pertama adalah praktek kerja berdasarkan rapot pendidikan yang nantinya kita coba simulasikan pada saat Bapak Ibu masuk ke aplikasi pengelolaan kinerja. Di awal Bapak Ibu disajikan rapot pendidikan sekolah atau satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk guru itu ada indikator D1 dan praktik pembelajaran. Sedangkan untuk variabel, mohon izin Pak Heru, itu slide-nya tidak tampil ya Bapak, tidak bergerak atau memang belum dimainkan slide-nya? Sudah sih. Karena tadi yang tampil hanya slide pertama, iya. Baik. Oke, maaf ya. Terima kasih Pak Khairul. Ya. Bapak Ibu. Selesai gimana? Kok bilang lagi sekarang? Selesainya mana? Bilang lagi? Oh ini nih. Udah. Oke, dikasih di notice berarti Kak udah tampak gitu. Ya, sudah tampak ini Bapak. Di slide nomor 5 ya kalau tidak salah ya Pak. Mohon izin Pak Khairul, mic-nya masih belum di-on kan?
Tika, lu mau masuk lagi nggak Bu Tika ke grup yang sebelumnya? Ya. Enggak, itu masih ada yang join 90 Sudah orang aman ya, anjir. Ibu ya. yang lama. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tapi kalau Saya keluar, ulangi di bagian variabel. keluar bisa nggak sih? Keluar masuk lagi bisa nggak bisa ya? Ada Oh gitu, bisa ya? beberapa variabel Bapak Ibu yang menjadi pengelolaan dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Ya, Jangan variabel dalam kinerja seorang pegawai. Yang pertama adalah praktek kerja, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kerja, yang keempat dokumen akuntabilitas. Dari keempat ini Bapak Ibu, Ini ya ada yang bocor ya. Tolong Bu, dimatiin Bu. Dari keempat langkah yang sudah kita lakukan atau yang Bapak Ibu sudah intip-intip di pengelolaan kinerja, ternyata selama ini paradigma kita hanya berorientasi tapi aku harus pada nge-chat dulu namanya dulu. pengembangan kompetensi Bapak Ibu, yaitu dengan mencari-cari atau mengikuti webinar, seminar, bahkan diklat yang Bapak Ibu rela sampai dengan malam-malam masih ada di depan laptop, depan komputer atau di handphone untuk meraih atau memiliki sertifikat yang jumlah JP-nya 32 sampai dengan 40. Memang tidak ada salahnya Bapak Ibu. Cuma kita sama-sama satukan persepsi bahwasannya pengelolaan kinerja itu bukan hanya itu Bapak Ibu. Karena itu yang tadi saya sebutkan itu hanya sebagai variabel pertimbangan. Sedangkan variabel sebenarnya untuk penilaian kita yang nantinya Bapak Ibu Kepala Sekolah lihat, yang Bapak Ibu Kepala Sekolah nilai, yaitu di praktik kerja serta perilaku kinerja Bapak Ibu. Praktik kerja itu berdasarkan rapot pendidikan serta perilaku kerja yang Bapak Ibu sudah hafal mungkin 7 elemen dari akronim berakhlak serta bukti-bukti pendukung yang lainnya Bapak Ibu. Selanjutnya, siapa sih sasaran dari pengelolaan kinerja Bapak Ibu? Sesuai yang pernah Bapak Ibu dengar selama 2 minggu ini, ternyata sasaran wajibnya adalah guru ASN Bapak Ibu. Baik pegawai negeri sipil maupun P3K Bapak Ibu. Di mana yang rekan-rekan kita yang masih status KKI, kontrak kerja individu atau honor murni. Nah, itu boleh dilibatkan dan dianjurkan. Bahkan yang saya dengar rekan-rekan kami yang ada di sekolah swasta pun ada kebijakan kepala sekolahnya untuk guru-gurunya menginput pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Jadi sudah sudah terang ya bahwa karena kalau memang foto apa? saya CTRL print screen ya? Karena saya kalau foto status P3K ada CTRL guru yang masih berasumsi bahwasannya pengelolaan kinerja ini hanya cuma untuk rekan-rekan yang PNS gitu Bapak Ibu. Serta tidak hanya kita sebagai guru, namun kepala sekolah sebagai atasan kita pun wajib juga memakai atau menggunakan pengelolaan kinerja ini. Baik kepala sekolah sebagai atasan maupun kepala sekolah sebagai pegawai Bapak Ibu. Namun untuk Bapak Ibu kepala sekolah akan dimulai aplikasinya itu di tanggal 15 Januari 2024. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan gambar-gambar yang ada di sini, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Tahu deh, coba bisa kayaknya. Nah, Bapak Ibu, udah. Nanti sedikit saya simulasikan, namun saya coba lihatkan di gambarnya. Pada saat Bapak Ibu masuk ke PMM dengan akun Belajar ID, lalu Bapak Ibu memilih yang namanya menu pengelolaan kinerja. Bapak Ibu bisa klik, lalu Bapak Ibu nanti tampil seperti ini Bapak Ibu. Tampil seperti ini.
Lalu langkah pertama kita adalah mencocokkan biodata Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu mengklik mulai, kita akan mencocokkan biodata diri kita masing-masing Bapak Ibu. Mohon izin Pak Khairul, slide-nya tidak tampak lagi Bapak. Iya, jadi macet dia. Nah, yang ini gimana Bu? Itu sudah Pak, sudah. Oke. Oh, ternyata tidak bisa full screen ya. Baik. Ini tampilannya Bapak Ibu ya. Saya yakin dari 100 bersama kita semua di sini, saya yakin 98% sudah. Ya. Ada yang bocor ya. Aduh. Ibu Ervinda mau untuk di mute. Udah. Di jalan mungkin. Ya, saya yakin 98% atau 98 rekan-rekan saya yang ada di sini sudah mengklik mulai di dalam beranda pengolahan kinerja. Saya yakin itu. Mungkin nantinya belum pede untuk mengajukan kepala. Oke, baik. Setelah klik dimulai, Bapak Ibu tolong teliti karena ini biodata kita. Biodata ini sebenarnya sudah pasti valid karena memang terkoneksi dengan Dapodik. Bapak Ibu cuma mau memilih jabatan ya Bapak Ibu. Cuma memilih jabatan, NIP, nama, serta tempat tugas, saya yakin sudah valid Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jika sudah yakin, diklik lanjut. Nah, inilah tampilan dari pengolahan kinerja. Kopi gue belum diambil. Di dalam menu praktek pembelajaran Bapak Ibu. Disinilah kita tahu potret atau nilai dari rapot pendidikan kita Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau menurut saya dengan adanya pengolahan kinerja kita semua guru tahu nih nilai rapot pendidikan di sekolah kita masing-masing. Karena sebelumnya saya yakin Bapak Ibu tidak familiar dengan istilah rapot pendidikan. Walaupun Bapak Ibu kepala sekolah maupun rekan-rekan operator biasanya suka share tuh di grup sekolah. Namun pada saat itu udah sepintas, bahkan tidak ada yang coba-coba buka gitu. Dari mana sih sebenarnya rapot pendidikan itu asalnya? Nah, rapot pendidikan itu berasal dari pelaksanaan ANBK Bapak Ibu. Lalu Sulinjar, survei lingkungan belajar yang kita isi, yang wajib kita isi atau yang wajib kita sebagai guru baik di negeri maupun di swasta ada waktunya tertentu pada saat yang lalu itu. Nah, hasilnya adalah rapot pendidikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, yakin ada 3 dimensi itu yang masing-masing. Nah, ini contohnya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, Bapak Ibu. Bahkan bisik-bisik tetangga kiri kanan, oh rapot saya hijau semua, dengan senang hati Bapak Ibu menginformasikan ke sekolah-sekolah tetangga. Bahkan ada yang pada saat melihat rapot pendidikan dimensinya 1 merah, 1 kuning, 1 hijau, ditanya rada-rada ya dalam tanda kutip rada-rada malu gitu untuk menyampaikan informasi ke tetangga sebelah gitu. Namun tidak usah bahasanya tidak usah berkecil hati. Inilah rapot pendidikan yang nantinya sama-sama kita perbaiki sebagai warga sekolah, dari kepala sekolah, kita sebagai guru, lalu ada murid serta penunjang-penunjang lainnya Bapak Ibu. Nah, setelah dimensi 3 tersebut, maka kita klik salah satu, kita lanjut di bawahnya Bapak Ibu. Di situ ada 8 indikator Bapak Ibu, dan 8 indikator itu pasti seperti pelangi warna-warni Bapak Ibu. Tergantung 3 dimensi. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, itu tergantung dari dimensi, 3 dimensi yang didapatkan dari rapot pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu silakan pilih dari 8 indikator, dari 8 indikator yang
tercantum di sana. Apakah nantinya satu sekolah itu ingin memilih satu indikator saja atau dibagi-bagi? Kita fokus, misalkan kalau di indikatornya ada hijau, kuning, merah. Yang informasi yang saya dapat adalah kita utamakan yang merah dulu, Bapak Ibu. Jika ada 8, yang merah 2, yang kuning 3, lalu yang 3 hijau, kita utamakan yang merah di atasnya dulu, Bapak Ibu. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Tapi kalau memang ada sekolah yang dapat hijau semua, ya bukan berarti warna hijau sudah baik lalu Bapak Ibu bebas untuk tidak mengikut pengelolaan kinerja, tidak. Jadi ada skala prioritas dari yang nilai yang kurang, cukup, dan baik, Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa didiskusikan. Saya yakin yang ada di sini itu semua sudah mengalami proses diskusi yang sangat panjang, Bapak Ibu. Baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan-rekan sejawat di komunitas belajar sekolah di sekolahnya masing-masing. Akhirnya mengambil keputusan apakah disamakan semua indikatornya atau berbeda sesuai dengan kesepakatan bersama, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Di sini kita harus menginput rencana hasil kerja, Bapak Ibu. Telah kita ketahui bersama bahwasannya rencana hasil kerja ini minimal kita harus input 32 poin. Ya. Lebih boleh? Boleh, sangat bagus kalau lebih. Yang penting dalam waktu 6 bulan ke depan ini, dari Januari sampai bulan Juni, itu tercapai poinnya, Bapak Ibu. Bahkan ada informasi bahwasannya jangan pas-pasan 32, dikit. Nah, itu saran dari informasi yang saya dapat dari BPGP. Tidak disarankan nggak mentok di 32, dilebih lah 2-3 poin, bahkan ya lebih banyak, lebih bagus. Yang penting sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Nanti apa sih RKH-nya nanti kita coba ulas. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di RKI ini terserah Bapak Ibu mau masuk beberapa kegiatan, itu bebas, tidak dibatasi, termasuk poinnya, yang penting Bapak Ibu mampu menjalannya. Setelah itu ada yang namanya menu tugas tambahan, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, selain tupoksi yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu pun mendapat tugas tambahan dari Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, tugas tambahan itu sebenarnya sudah dicantumkan atau sudah disosialisasikan di awal tahun pelajaran baru, bahkan sudah di-SK-kan. Biasanya di SK itu di lembar ketiga, Bapak Ibu. Lembar pertama itu keputusan, lembar kedua pembagian tugas tupoksi, Bapak Ibu ngajar di kelas berapa atau di mapel apa, lembar ketiga Bapak Ibu mendapat tugas tambahan apa. Nah, itu silakan Bapak Ibu input selagi ada indikatornya di dalamnya. Namun untuk SD yang Bapak Ibu mendapat tugas wakil kepala sekolah serta bendahara barang, ini belum diakomodir, belum tercantum di sini. Nah, maka dari itu ya silakan lihat lagi mana yang sesuai dengan tugas tambahan. Namun kalau tidak ada ya Bapak Ibu lihat lagi kira-kira mana yang Bapak Ibu siap untuk mendapat melakukan tugas tambahan selain tupoksi yang diberikan Bapak Ibu kepala sekolah. Selanjutnya perilaku kerja sesuai dengan indikator berakhlak. Ini Bapak Ibu sesuaikan dengan diri masing-masing. Nah, kalau ini tidak boleh sama nih dengan rekan sebelahnya nih atau dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Ini isinya saya yakin sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu capai dan apa yang Bapak Ibu lakukan dari 7 indikator berakhlak. Selanjutnya lakukan ajukan. Nah, ini menu terakhir pada saat Bapak Ibu sudah mengajukan ke akun kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke RHK. Ada 18 poin atau 18 RHK yang Bapak Ibu bisa pilih. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajari semuanya. Ini saya hanya penguatan saja. Nah, masing-masing poinnya berbeda. Dari poin yang terbesar adalah 128 sampai dengan 4 poin Bapak Ibu. Nah, ini di sini bebas Bapak Ibu pilih sesuai dengan kompetensi dan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, saya garis bawahi, RHK yang Bapak Ibu pilih ini nantinya bukti pendukungnya adalah dari bulan Januari sampai dengan
bulan Juni Bapak Ibu. Jadi kalau misal Bapak Ibu punya stok sertifikat aksi nyata di tahun 2023, mohon maaf, itu tidak bisa dipakai nantinya buat bukti dukung atau bukti sertifikat di tahun ini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang mohon maaf, sama dengan kami sebagai guru penggerak angkatan 7 dan 8 atau 5, 7 dan 8, itu pun tidak bisa dimasukkan sebagai RHK Bapak Ibu. Kemungkinan untuk DKI guru penggerak CGP angkatan 9 yang bisa dimasukkan RHK karena informasi yang saya dapat di bulan Mei rekan-rekan kita yang CGP angkatan 9 sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini 18. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ada bocor ya. Aduh, suara siapa lagi sih? Ya, selanjutnya Bapak Ibu, tugas tambahan. Nah, RHK tadi Bapak Ibu itu sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Nanti kalau Bapak Ibu belum dapat apa sih peraturan Dirjen GTK, nanti kita share di link chat. Nah, tugas tambahan ini pun Bapak Ibu ada yang semua jenjang ini dari SD sampai SMK Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu kita kan guru nih, ada guru piket ya Bapak Ibu ya, terutama di DKI kan beberapa bulan lalu ada kejadian-kejadian yang viral yang menyangkut murid atau peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, minimalnya kalau menurut saya mah tugas tambahan itu sebagai guru piket gitu. Nah, kan guru piket kan walaupun kita tidak ada seperti guru SMP, SMA, SMK yang jam kosong satu harian, namun kan ada misalkan kita ada di satu hari itu beberapa mata pelajaran yang bukan kita ampuh, contohnya PJOK, agama, ya bahasa Inggris kan itu kan diampuh oleh rekan kita gitu. Nah itu mungkin bisa kita ajukan kita sebagai guru piket gitu. Atau biasanya juga sudah tercantum tuh di tugas tambahan di SK Kepala Sekolah. Nah selain guru piket ya guru eskul Bapak Ibu. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu banyak kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Nah, itu pun kan butuh pendamping Bapak Ibu, dan bukan cuma para instruktur, para pelatih, namun kita sebagai guru juga wajib mendampingi para instruktur, para pelatih agar anak-anak itu terawasi Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian yang ya tidak kita inginkan terjadi, dan pada saat diselidiki atau dilihat tidak ada guru atau pembina eskulnya yang nongkrongin lah bahasanya pada saat anak-anak kita ini, murid-murid kita mengikuti latihan walaupun di dalam sekolah sendiri. Nah ini tugas tambahannya. Nah Bapak Ibu nanti nggak usah bingung apa sih bukti dukung dari semua itu Bapak Ibu pun bisa lihat di peraturan Direktur Jenderal GTK itu. Kalau bukti dukung pelaksanaan hasil kerja guru itu ada di halaman 34 sampai dengan 36, serta untuk bukti dukung kepala sekolah di halaman 37 sampai 40. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengajukan ya Bapak Ibu ya, setelah kita mengajukan pengelolaan kinerja kita ke kepala sekolah, ya, lalu nanti Bapak Ibu kepala sekolah itu menelaah, maka dari itu Bapak Ibu saya sampaikan jika memang per hari ini Bapak Ibu belum mengajukan ke kepala sekolah, saran saya segera Bapak Ibu, karena kita tahu ya Bapak Ibu kepala sekolah kita itu pekerjaannya sangat lumayan banyak gitu ya, apalagi yang sekolahnya itu belum memiliki wakil kepala sekolah gitu. Jadi beliau membagi tugas agar beliau bisa melihat menelaah ya apa yang kita usulkan gitu Bapak Ibu. Jadi beliau punya hak prerogatif untuk menghapus ya rencana kerja kita, atau beliau berhak untuk menambahkan gitu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah itu tahu profil gurunya masing-masing gitu. Jikalau Bapak Ibu gurunya gitu mengusulkan rencana kerjanya
lebih dari 32 poin, bahkan saya lihat ada rekan saya itu sampai dengan 100 poin lebih. Nah, lagi-lagi kan yang bisa menilai dia mampu atau tidak di samping dirinya itu kan pimpinan kita gitu Bapak Ibu. Nah, itulah hak prerogatif dari Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelum meng-ACC gitu Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, pada saat Bapak Ibu Kepala Sekolah meng-ACC, nanti biasanya Bapak Ibu Kepala Sekolah berikan notif atau berikan info ke grup sekolah. Bapak Ibu, pengolahan kinerja sudah saya ACC ya. Silakan Bapak Ibu melihat. Nah, nanti ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kita harus menyepakatinya. Jadi seperti jual beli, ada ijab kabulnya nih. Jadi kalau misalkan jadi Bapak Ibu juga di sini ada terjalin komunikasi yang intens, bahwasanya kalau Bapak Ibu sudah mengajukan, Bapak Ibu juga komunikasikan dengan kepala sekolah Pak di grup yang sudah mengajukan si A, si B, si C. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah di sela-sela kesibukannya bisa menelaah, setelah di ACC apakah ditambah atau dikurangkan sama saja. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah pun menginformasikan tuh di grup. Nah, ini tolong nanti Bapak Ibu kepala sekolahnya berikan informasi, Pak, Bu, mohon maaf jika sudah di ACC konfirmasi ke kita ya. Karena Bapak Ibu, kita pun perlu sepakat gitu. Perlu mengklik. Nah, ini sepakat gitu. Nah, kalau yang ini saya belum bisa simulasikan karena saya sendiri belum saya ajukan ke kepala sekolah karena pertimbangannya beberapa waktu ini saya harus berbagi praktik baik untuk rekan-rekan semua. Jadi biar bisa mensimulasikan gitu langsung di webnya. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu ya. Jadi pada saat di ACC oleh kepala sekolah, lalu kepala sekolah menginformasikan, lalu kita sepakat, klik sepakat. Kalau memang kita sepakat. Tapi kalau memang pada saat kita lihat lah kok berubah nih dari usulan. Apakah itu berkurang, apakah itu apakah itu ditambah? Nah, silakan komunikasikan dengan baik dengan Bapak Ibu kepala sekolah itu. Harapannya adalah terjalin komunikasi yang baik antara Bapak Ibu kepala sekolah dengan rekan-rekan guru Bapak Ibu. Nah, ini tampilan-tampilan setelah disepakati Bapak Ibu. Lalu setelah itu nanti kalau tidak salah ada jadwal observasi di bulan Maret. Nah, ini sekilas tampilannya. Karena mungkin nggak tahu nih Bapak Ibu di sini ada yang sudah di ACC, sudah sepakat, mungkin nanti bisa berbagi apakah tampilannya sama seperti paparan yang saya sajikan. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu. Di sini juga nanti Bapak Ibu pada saat sudah disepakati lalu terbuka semua di mana menu yang harus kita untuk upload dokumen bukti dukung. Nanti pun kita butuh lebih banyak literasi sebelum kita mengeksekusi selama ya kurang lebih 5 bulan ya. Kalau Januari ini dialokasikan untuk perencanaan, nanti untuk Februari sampai dengan Juni kita langsung eksekusi dan action Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Iya sih. Seperti ini mungkin ini saya yakin juga Bapak Ibu sudah pernah baca-baca dan ini sudah di-share berkali-kali oleh Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah maupun rekan-rekan kita semua di dalam grup atau di dalam kombel masing-masing. Ini istilah dikumpulkan itu di-upload ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kumpulkan, di-upload. Kalau saya lihat sih formatnya PDF. Nah, saya yakin pada saat Bapak Ibu sebelum ajukan, Bapak Ibu sudah baca rangkuman ya. Nah, dari situ Bapak Ibu sudah kebayang tuh apa-apa yang nantinya Bapak Ibu scan, Bapak Ibu upload. Saya yakin itu. Nanti kan ke depannya Bapak Ibu baru tahu, oh iya ini nguploadnya di sini, yang ini di sini gitu. Hanya itu sih sebenarnya Bapak Ibu. Termasuk nanti apa sih yang harus kita persiapkan pada saat Bapak Ibu kepala sekolah observasi di kelas kita gitu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sepakat bahwasannya apabila kita ingin dinilai oleh Bapak Ibu kepala sekolah kan harus menampilkan, harus kita tunjukkan performa kita yang baik kan Bapak Ibu ya. Nah, disitulah
sebenarnya kreativitas kita atau dedikasi kita, kompetensi kita sebagai pendidik keluarkan ke Bapak Ibu. Jadi ya dengan bekerja sama, dengan komunikasi dengan rekan sejawat, itu semua akan bisa kita lalui Bapak Ibu. Sekedar saran Bapak Ibu, karena sebelum ini diluncurkan, kalau tidak salah di tahun 2023 yang lalu, di pertengahan, ada surat keputusan Kepala Dinas di dalamnya tentang sekolah komunitas Bapak Ibu. Nah, sekolah komunitas, beberapa sekolah di dalam satu komunitas itu dipilih pengurusnya, minimalnya kita harus mengaktifkan komunitas belajar di sekolah atau di dalam sekolah kita sendiri Bapak Ibu. Nah, di sana banyak manfaatnya Bapak Ibu. Di samping Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik sesama rekan-rekan di dalam komunitas atau dalam satu sekolah, Bapak Ibu juga kan bisa menyiapkan bersama gitu apa yang nanti akan harus di-upload atau sebagai bukti dukung, itu kan bisa dikomunikasikan. Nah, saran saya itu dibuatin program kerja ya, minimal seminggu sekali atau 2 kali adakan pertemuan setelah sholat zuhur, makan siang, kumpul bersama. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa menggali potensi ya, atau kita sama-sama menggali potensi masing-masing, Bapak Ibu sebagai narasumber praktik baik di hadapan rekan-rekan sejawat kita sebagai peserta di dalam satu kompel itu kan bisa dibuatin sertifikat Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa masuk poin di RHK itu tadi itu ya. Jadi kalau tidak salah peserta itu 4 peserta praktik baik ada 4 poin, sedangkan untuk narasumber kurang lebih kalau tidak salah 8 poin itu Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin cuma mengejar poin, tidak usah sampai terlalu ini banget gitu ya, sampai tiap malam kita harus ikut webinar yang nantinya pun kita hanya cuma sekedar mendapatkan sertifikat, nggak ada dampak positif. Tapi kalau menurut saya kita kembangkan komunitas belajar di sekolah kita masing-masing, saya yakin yang pertama kita bisa berbicara di depan teman-teman secara formal, yang kedua juga kita bisa menggali potensi atau kompetensi atau pengembangan diri kita masing-masing. Nah, di sini kan ada nih Bapak Ibu nih di RHK tentang 8 poin untuk narasumber. Jadi cukup nanti Bapak atau Ibu bergantian secara rutin di dalam komunitas. Bapak Ibu sebagai narasumber itu mendapatkan poin 8. Bukti dukungnya hanya sertifikat Bapak Ibu. Waktunya itu ya 2-3 jam. Cukuplah kalau memang misalkan habis isoma, istirahat sholat makan, jam 1:30 kumpul di ruang guru. Nanti Bapak Ibu yang mendapatkan jadwal praktik baik, ya berbicara di depan rekan-rekan, ya 2 jam cukuplah. Dari 1:30 atau dari 1:30 sampai jam 3 menunggu absen pulang kan. Ya, kalau masalah waktu kan nanti kita bisa kesepakati bersama Bapak Ibu. Nah, itu udah dapat poin tuh. Ya, itu tadi. Lebih mengena gitu kalau menurut saya untuk pengembangan kompetensi kita. Nah, mungkin dari situ baru kita mengaktifkan sekolah komunitas dari beberapa sekolah yang ada di lingkungan kita. Kalau dulu dikenalnya dengan istilah gugus ya Bapak Ibu ya, atau kelompok kerja guru gitu. Tapi menurut saya sebelum kita aktif di luar, ya kita aktifkan dulu di dalam, bahasanya di dalam lingkungan kita sendiri. Nah, itu yang bisa saya paparkan. Coba saya sebentar masuk ke menu PMM. Ya, sudah tampil Bapak Ibu. Ya, saya yakin menu PMM Bapak Ibu sudah tidak asing ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan, saya yakin dari sekian yang ada di sini, mungkin 1/3 atau bahkan setengahnya itu berstatus PNS. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi refleksi kompetensi, ya refleksi kompetensi ini, budetnya
sampai tanggal 31 Januari 2024. Jadi yang belum mengerjakan Bapak Ibu yang berstatus PNS, monggo segera dikerjakan mengingat sudah tanggal 12. Biasanya kalau aplikasi-aplikasi pemerintah tuh Kementerian dan Pemda kalau mendekati due mendekati deadline biasanya sudah agak error gitu ya. Nah, maka dari itu saya sekedar mengingatkan kalau saya akses tidak bisa karena status saya masih P3K. Nah, kita masuk ke pengelolaan kinerja. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, di sini ada timeline Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Juni. Januari ini perencanaan semua Bapak Ibu yang berstatus ASN, baik guru maupun kepala sekolah, bahkan dihimbau dianjurkan KKI dan honor murni itu menginput perencanaan. Lalu nanti Februari sudah siap-siap persiapan observasi kelas. Nah, bulan Maret itu ada observasi kelas dan diskusi tindak lanjut bersama ya rekan sejawat dan kepala sekolah. Bagaimana nanti kegiatannya itu didiskusikan bersama di sekolah. Lalu April dan Mei pun pelaksanaan tidak lanjut guru dengan pemantauan atasan, serta yang bulan Juni terakhir yaitu refleksi atau nilai akhir yang nanti bisa Bapak Ibu lihat di di PMM masing-masing. Nah, nanti kalau kita udah pernah lihat lembaran permen dirjen itu di bawahnya sudah terlihat tuh. Dulu ada istilah yang PNS itu DP3 ya, atau SKP DP3 itu hampir sama. Itunya ke sana, finalnya ke sana Bapak Ibu. Lanjut, nah kebetulan di sekolah saya ini masih kuning semua, 88-nya masih indikator masih kuning. Nah ini kemarin kita sudah diskusi, kita bagi untuk guru-guru. Nah pada dasarnya sama saja sih Bapak Ibu, baik Bapak Ibu mau pilih penerapan disiplin positif atau perhatian dan kepedulian dan atau indikator yang lainnya, isinya sebenarnya sama. Nah, apa bedanya ya? Mungkin nanti bisa dilihat di nilai akhir atau di hasil final gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita klik, kita pilih salah satu, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu pasti yang yang baru buka tercantum total poinnya 32, nanti di RH-nya Bapak Ibu sesuaikan. Ini butuh diskusi dengan teman-teman Bapak Ibu. Butuh diskusi dengan teman-teman. Bahkan di komunitas belajar saya ini berawal kita diskusi, kita sepakatilah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lalui sama-sama lah gitu. Nah, nanti setelah itu ya kita sampaikan kembali jika Bapak Ibu mau lebih dari ini pun silakan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kompetensinya lebih, ingin menjadi narasumber di praktik baik, itu silakan. Jadi kalau Bapak minimal waktu itu saya sampaikan ke rekan-rekan kombel saya, minimal Bapak Ibu wajib kudu satu orang harus bisa sebagai narasumber gitu. Jadi kan itu poinnya 8 itu. Itu saya kasih semangat rekan-rekan saya di kombel. Dan Bapak Ibu wajib minimal punya 1 sertifikat di 1 bulan ini, di 6 bulan ini untuk aksi nyata di PMM, pelatihan mandiri Bapak Ibu. Nah, ini kan bagian-bagian motivasi untuk teman-teman kita di kombel masing-masing Bapak Ibu. Kalau tidak ada ini kan kita tidak tergiat ya, tidak tergerak. Nah, tugas saya menggerakkan komunitas ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama tuh. Ya, sepakat. Nah, Pak, gimana kalau saya bisa mencapai 3 atau lebih dari 1? Ya, bagus gitu. Tapi kita punya standar nih, kita sepakati dulu nih standar di sekolah kita nih. Tapi merata gitu Bapak Ibu. Yang penting di poin ini kalau saya hasil diskusi dengan teman-teman kombel saya minimal 32 tidak terlewati. Mereka mau lebih karena punya kompetensi yang lebih dari kita, silakan monggo gitu Bapak Ibu. Itu sih mungkin sekedar sharing ya pengalaman saya di kombel saya itu Bapak Ibu. Nah, setelah sudah terlewati, ini sudah hitam nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik tugas tambahan. Nah, ya standar tugas tambahan standar ada 3 Bapak Ibu. Saya lupa. Yang pertama tadi guru piket, pembina ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah ini Bapak Ibu, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, ini saya yakin rekan-rekan operator sudah mengupload di Dapodik Bapak Ibu, karena waktu itu ada surat edaran yang harus operator mengupload SK kepala sekolah tentang TPPK. Pada situ kan sedang viral-viralnya
tindak kekerasan ya, terutama di dalam satuan pendidikan. Nah, minimal itu tuh 3. Selebihnya Bapak Ibu sebagai bendahara BOS atau dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan SK dari Bapak Ibu kepala sekolah. Ini tidak ada batasan Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu pilih 3, 4, 5 ya. Yang terpenting bukan manipulasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan selain Bapak Ibu mengajar di kelas Bapak Ibu. Ya cuma masa iya satu kegiatan atau satu RHK di tugas tambahan nggak ada gitu. Minimal Bapak Ibu sebagai guru piket gitu, atau pembina ekskul gitu ya. Sarannya seperti itu Bapak Ibu. Lalu ke perilaku kinerja, ini ada 8 indikator berakhlak dari mulai berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Pertanyaannya di 7 indikator ini sama, yaitu apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, ini menurut saya perlu kita renungi nih, pribadi masing-masing. Ini tidak bisa kita arahkan, oh pilih ini, tidak. Menurut saya kalau ini, bangsa 5-10 menit, rekan-rekan kita bisa ngisi masing-masing gitu. Karena kan nanti yang menjalani kan, lagi-lagi kan orang tersebut gitu. Cuma kalau ini tidak bisa, saya di Kombas tidak bisa intervensi gitu. Karena memang dari hati nurani masing-masing kalau untuk perilaku gitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Anda akan menerapkan? Jadi actionnya seperti apa untuk melakukan pertanyaan yang pertama tadi? Nah, itu kan masing-masing pasti beda Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini jangan sampai kosong, karena kalau kosong, Bapak Ibu tidak bisa mengklik rangkuman. Saya yakin di kotak ini berwarna putih atau abu-abu. Nah, kalau kebetulan saya sudah mengisi 7 indikator berakhlak, saya bisa klik ke rangkuman selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini rangkuman. Rangkuman apa yang kita input Bapak Ibu. Saya yakin semuanya sama dari poin 1. Untuk yang kurikulum, saya yakin sama tuh di poin 6 itu semuanya pasti nanti Bapak Ibu diminta bukti dukungnya adalah kurikulum operasional pendidikan yang tebalnya seperti kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu informasi yang saya dapat itu harus di-scan dari awal sampai akhir. Nah, itu nanti akan di-upload sebagai bukti dukung. Nah, untuk yang sertifikat ya itu disesuaikan dengan RHK yang Bapak Ibu pilih. Dengan yang nomor 1 kalau tidak salah ini sama semua. Bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja keras, yaitu hasil penilaian observasi kinerja guru. Yang nomor 1, nomor 6 tadi, serta nomor 7 Bapak Ibu. 1, 6, 7. Saya yakin semuanya sama di antara kita nih. Ya, dan bukti dukungnya pasti sama yang harus kita siapkan. Selebihnya yang tidak saya sebutkan itu tergantung RHK yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini rangkuman kehadiran Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa asumsi, informasi yang saya dapat. Rangkuman kehadiran ini ada yang mengatakan kehadiran murid. Rekapitulasi kehadiran murid dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ada yang mengatakan rangkuman kehadiran kita sebagai pegawai, sebagai guru. Nah, kalau menurut saya sih kita satukan aja antara murid rekapnya, persentasenya dengan kita, rekapan kita, kehadiran kita sebagai guru di sekolah Bapak Ibu atau sebagai pegawai di satuan pendidikan. Nah, ini rangkuman yang lainnya. Nanti Bapak Ibu lihat di rangkuman. Nah, jikalau Bapak Ibu masih perlu keyakinan, Bapak Ibu jangan klik lanjut ajukan. Ya, Bapak Ibu silakan sholat istikharah ya bahasanya, istikharah, minta petunjuk apakah RHK yang Bapak Ibu sudah yakin nih. Ada yang sampai begitu Bapak Ibu, rekan saya tuh sampai segitunya gitu. Bahwasanya yakin enggak apa yang dia tulis, yang dia input ya. Kalau dia yakin baru dia klik lanjut ajukan. Cuma lagi-lagi saya hanya berpesan jangan sampai mentok waktunya. Kasihan nanti Bapak Ibu kepala sekolah dikejar-kejar waktu untuk untuk meng-ACC ya. Nanti jangan sampai nanti Bapak Ibu kepala sekolah cuma sekedar mengklik meng-ACC ya, diterima atau
meng-ACC lah istilahnya, meng-ACC RHK kita. Kita berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah itu membaca apa yang kita ajukan. Nah, mohon maaf karena saya belum ajukan, karena memang masih ada beberapa kegiatan yang harus saya lalui untuk berbagi praktik baik mengenai hal ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih sekali Pak Irul atas penjelasannya, cukup mewakili keseluruhan ya gitu ya. Yang Bapak Ibu mungkin belum belum ada gambaran. Mohon maaf Bu Lina, bisa di mute dulu. Oke, terima kasih. Nah Bapak Ibu, nanti dari jam 3 sampai setengah 4 nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nanti bagaimana nih Pak Irul teknisnya, apakah kita rangkum dulu semua pertanyaannya atau satu kita jawab seperti itu? Kita sepakati dulu. Ya, biar terakomodir mungkin dibagi sesi ya Ibu ya. Iya. Baik, jadi nanti satu sesi berapa penanya nih Pak? 3 mungkin ya? Iya, dan mungkin jika memang ada pengalaman di komunitasnya, itu bisa nanti yang jawab nggak cuma saya gitu, nanti bisa rekan-rekan berbagi praktik baik juga di sini ya, sharing lah. Siap. Ya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan bisa diajukan, atau mungkin Bapak Ibu yang lain jika bisa membantu menjawab juga boleh membantu kami untuk menjawab ya Bapak Ibu. Mohon izin, tadi ada banyak yang tanya daftar hadir. Nanti kami akan bagikan daftar hadir 15 menit sebelum kegiatan ini selesai. Kemudian tadi Pak Uje dan saya juga sudah membagikan materi. Pak Uje membagikannya di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum gabung ke grup WhatsApp. Saya bantu, di kolom chat sudah ada link. Silakan Bapak Ibu klik di situ, nanti ada pilihannya apakah per dirjen, kemudian infografis dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu klik. Baik, sesi pertama kita buka ya Bapak Ibu. Untuk 3 penanya, kami mulai dari yang paling awal yaitu Ibu Rumiatun ya. Baik, silakan Ibu Rumiatun untuk buka mic-nya. Silakan Ibu Rumiatun. Ibu Rumiatun ingin bertanya, Ibu? Oke, ini kepencet atau gimana ya Bu Rumiatun ini? Baik, kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya ke Ibu Rindi Fitrizal. Ibu atau Bapak ini? Belum dah. Bapak, Bu. Oh, Bapak. Mohon maaf, silakan Bapak Rindi untuk pertanyaannya. Dimaafkan Bu, dia sudah biasa seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Heru, ada sedikit yang mau saya tanyakan, lebih tepat sih lebih penekanan Pak ya. Tadi kan Pak bilang bahwa pengelola kinerja itu bisa dikerjakan bukan hanya satu gitu. Kalau misalkan yang kuning atau merahnya ada banyak, berarti bisa dibagi-bagi oleh beberapa guru gitu ya. Jadi apa ada batasan gitu Pak? Misalkan kayak tadi satu item kita kerjakan misalkan minimal 2 atau 3 guru, apakah itu akan membuat akan mengubah warna jadi hijau atau jadi apa gitu, atau memang harus semuanya dulu baru dia hijau, jadi dikerjakannya satu-satu seperti itu Pak. Terima kasih Pak Irul. Oke, baik Pak Irul, kita tampung dulu pertanyaannya ya.
Oke, selanjutnya penanya kedua yaitu tadi Ibu Tri Agustinastuti. Silakan Ibu Tri. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, saya off cam ya Bu ya, karena memang sedang tidak berhijab. Iya Ibu, silakan, tidak masalah. Oke, pertanyaan dari saya ingin bertanya tentang RHK. RHK untuk webinar yang kita ikuti saat ini itu masuknya di poin RHK yang mana gitu, Pak? Selain itu, saya juga ingin bertanya terkait dengan narasumber dalam kegiatan komunitas belajar. Nah, ketika kita ingin menjadi narasumber dalam komunitas belajar, apakah ada syarat tertentu supaya kita juga bisa mengeluarkan sertifikat? Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama penanya ketiga, nanti setelah penanya ketiga kita lanjut dijawab oleh Pak Irul sebagai narasumber ya Bapak Ibu. Ya. Silakan untuk yang ketiga yaitu Bapak Winahyu Arif Wicaksono. Silakan Pak Winahyu Arif. Ya, terima kasih Bu Kartika atas waktu yang diberikan. Mohon izin untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan Bu dari saya. Yang pertama mengenai rencana RHK itu. Untuk RHK itu kan kita diberi kesempatan minimal 32. Tapi kan kita juga inginnya itu mendapatkan hasil predikat itu kan sangat di atas ekspektasi pimpinan. Nah, itu agar bisa mendapatkan poin 150 kali itu untuk SKP nggih. Untuk 32 itu nanti apakah dapatnya sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi? Ataukah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi itu murni dari penilaian kepala sekolah, ataukah ada poin tertentu untuk mencapai batas itu? Seperti itu. Terus untuk yang kedua, untuk komunitas belajar, tadi kan Bapak mengatakan untuk setiap sekolah bisa membentuk komunitas belajar. Nah, untuk pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dalam komunitas belajar itu apakah ada kompetensi khusus atau syarat khusus? Kemudian kita mengadakan seminar, hampir sama dengan pertanyaan Putri tadi, itu kan nanti ada syarat tertentu tidak untuk menerbitkan dan siapa yang berhak untuk istilahnya melegalkan atau menandatangani sertifikat tersebut. Kemudian narasumbernya apakah ada harus sudah guru penggerak atau sudah menyelesaikan diklat PMM berapa sertifikat atau ada syarat lain seperti itu. Kemudian yang ketiga Bu, untuk pelaksanaannya ini kan mulai dari Januari sampai Juni untuk pelaksanaan dari penilaiannya itu. Nah, ketika saya mengikuti PMM itu kan terkadang itu sertifikatnya munculnya lama. Kadang saya ikut Maret, tapi karena ada banyak yang ikut validasi dari asesor atau penilai itu agak lama, maka sertifikat itu bisa dimungkinkan munculnya Juli atau Agustus. Apakah itu nanti termasuk hangus ataukah masih tetap bisa dinilaikan mengingat sertifikat belum muncul? Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winahyu atas pertanyaannya. Kita tampung sekalian Bu Lina ya Pak Irul ya, karena tinggal satu nih penanya kita. Baik Bu. Oke, silakan Bu Lina. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lina Anggraini, salah satu guru dari SD Negeri 105 Kota Jambi. Izin bertanya Bapak narasumber. Kebetulan di sekolah kami, kepala sekolahnya pensiun 3 bulan yang lalu. Nah, untuk PLT
sekarang masih berstatus PLT dan beliau tugas induknya masih di SD yang lama. Nah, jadi bagaimana untuk pengelolaan akun kepala sekolahnya kalau saya boleh tahu biar nanti bisa saya sharing sama PLT saya, Pak. Apakah memakai akun kepala sekolah yang sudah pensiun tersebut ataukah memakai akun PLT kami yang berstatus guru juga di sekolah beliau yang lama? Mohon maaf Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang sudah kami tampung ya. Silakan Bapak Irul untuk menjawab pertanyaan pertama tadi dari Bapak siapa tadi ya? Bapak Rindi Bapak ya? Rindi, iya. Iya. Silakan Pak Irul. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan sejawat saya yang hebat. Mungkin nanti kalau ada jawaban saya yang kurang atau tidak berkenan, boleh Bapak Ibu menambahkan atau melengkapi ya Bapak Ibu. Untuk Pak Randy tadi menanyakan untuk memilih indikator ada ketentuannya tidak. Sebenarnya ini kalau menurut pendapat saya ya Bapak Ibu, asumsi saya ini bisa didiskusikan Bapak Ibu. Sepanjang literasi saya tidak ada ketentuan bahwasannya ini itu dan bagaimana gitu untuk indikator ya Bapak Ibu ya. Bahkan beberapa sosialisasi yang kebetulan dilakukan oleh BPGP. Kebetulan saya di DKI Jakarta, BPGP-nya Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mudah-mudahan pun saya tidak terlewat. Itu tidak ada ketentuan bahwasannya harus misalkan yang terpenting gini, jikalau misalkan di 8 indikator itu lengkap ada merah, kuning, dan hijau, maka skala prioritas utamanya adalah yang merah Bapak Ibu. Jadi indikator-indikator yang merah itu yang kita prioritaskan. Nah, apakah misal dari 8 itu misal yang merah itu masih terdapat merah 3 misalkan. Apakah 3 indikator yang merah itu bisa kita bagi secara sesuai dengan jumlah rekan kita yang ada di sekolah, atau kita sepakati kita pilih satu indikator yang menurut kita hasil diskusi ini perlu perbaikan nih Bapak Ibu. Jadi kan kita tahulah, pasti kita tahu, kita bisa refleksi selama ini apa yang menjadi masalah, yang menjadi kendala khususnya di kelas masing-masing kan Bapak Ibu ya. Kalau memang kendalanya di disiplin positif, ya tidak ada salahnya juga digiring untuk, ya bahasanya dalam tanda kutip ya, digiring untuk memilih indikator disiplin positif. Atau ada misal guru yang menyatakan bukan disiplin positif Pak, masalahnya di kelas saya. Di kelas saya ada di indikator lain, itu monggo silakan Bapak Ibu. Jadi tidak ada, kalau menurut literasi yang panjang ini sih tidak ada ketentuan harus ini harus itu. Intinya adalah diskusi bersama rekan-rekan sejawat yang ada di satuan pendidikan. Itu kalau bisa menjawab dari pertanyaan Pak Rindi ya. Itu Bu untuk yang Pak Rindi. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau saya salah literasinya gitu. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Irul. Pak Rindi, mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pemahaman lain seputar pengisian RHK yang berkaitan dengan aspek praktik pembelajaran ya Bapak. Jadi tidak ada ini Bapak ya, tidak ada ketentuan apakah sekolah itu misalnya masih semua begitu harus semua guru mengisi itu gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing mungkin. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak Irul seperti itu ya Pak Irul. Iya, betul Ibu. Izin Pak Irul, berarti apakah ketika kita sudah kerjakan indikator-indikator tersebut, tadi kan Pak Irul bilang kalau warnanya hijau pun bukan berarti itu selesai kan gitu ya. Nah jadi indikator itu akan dinyatakan selesai itu jika apa gitu Pak Irul? Apakah karena warnanya akan berubah atau nanti di saat 6 bulan pertama itu semua guru wajib mendapatkan nilai misalkan seperti itu Pak Irul? Iya,
Kalau ya langsung saya ini ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih kan memang bukannya kita menginput pengelolaan kinerja ini lalu kita isi di indikator yang kita pilih, bukan berarti yang nantinya kuning jadi hijau, merah jadi kuning ya Bapak Ibu ya. Yang itu yang kita sepakati ya. Bukan berarti kita isi yang kuning nantinya akan menjadi hijau atau yang merah menjadi kuning ya, bukan itu kan ya? Kalau tidak salah ya, Pak Uje ya. Kalau pemahaman saya nih ya, kan, ini kan ini indikator itu kan sebagai dasar ya, sebagai dasar yang nantinya kita pilih untuk pengelolaan kinerja kita gitu. Jadi kalau menurut asumsi saya, syukur-syukur kita fokus ke salah satu indikator yang perlu kita dalami, yang perlu nantinya kita harus explore, apalagi nanti dalam observasi kelas. Saya yakin nantinya untuk rapat pendidikan yang akan datang, dengan kita fokus ke salah satu indikator yang berwarna merah misalkan ya, mudah-mudahan nantinya sejalan dengan proses kan rapat pendidikan itu kan terhitung per tahun ya Bapak Ibu ya, tahun gitu ya, ditambah nanti hasil dari ANBK siswa kita yang SD di kelas 5, lalu Sulingjar yang nantinya kita isi di ANBK nanti di 2024 ini gitu. Kalau memang program ANBK dan Sulingjar ini masih tetap berjalan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Termasuk kan refleksi kompetensi ya. Kalau Bapak kebetulan PNS yang tadi saya sampaikan, Bapak wajib mengisi refleksi kompetensi, itu kan hasilnya pun dari refleksi kita selama kita pembelajarannya kemarin tuh. Nah, jadi kalau menurut saya ada berkesinambungan nih. Diri kita ngisi refleksi, pada saat kita refleksi kita punya beberapa level. Kalau tidak salah, level 3 ke bawah kita harus belajar lebih mendalam lagi tentang kompetensi yang nanti levelnya masih di bawah 3. Yang akhirnya nanti kan ujung-ujung kita bisa memperbaiki tuh rapot pendidikan atau kompetensi diri kita sendiri. Nah, ini pun sama sebenarnya Bapak Ibu. Kalau menurut pemahaman saya ya. Jadi indikator itu sebagai acuan untuk kita memperbaiki yang nantinya dengan berjalannya proses, bukan seolah-olah proses pengolahan kinerja yang kita input nih, tapi di situ banyak indikator-indikator lainnya. Nah, nantinya tahun depan insya Allah itu akan menjadi peningkatan mutu di sekolah kita masing-masing. Itu sih yang saya pahami Bapak ya. Mohon maaf kalau ada salah. Baik, Pak Rendi, bagaimana? Ya balik berarti ini ya intinya adalah 8 indikator ini mempengaruhi rapat pendidikan. Jadi yang kuning ini mungkin yang kurang di sekolah kita gitu, kuning atau merah gitu ya. Jadi kalau kita kerjakan otomatis akan mempengaruhi rapat kita di tahun berikutnya gitu ya. Akhirnya ya. Ya, lebih tepatnya bukan mempengaruhi, lebih tepatnya mudah-mudahan dengan kita pilih salah satu indikator itu kita bisa berfokus yang akhirnya nanti berdampak kepada murid dan nantinya mengimbaskan rapat pendidikan kita ke depannya akan lebih baik sih. Harapan kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya baik Pak Heru, terima kasih banyak penjelasannya Pak Heru. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Rendi, mohon maaf jika kurang berkenan. Ya, baik Pak Heru, Rendi, sudah jelas ya Pak ya, cukup jelas ya Pak bahwa yang saya tangkap tadi bahwa indikator di praktik pembelajaran ini bukan serta-merta meningkatkan ini ya nilai di rapot mutu sekolah kita, tapi mungkin bisa menjadi pemicu kita untuk meningkatkan indikator itu nanti di tahun depan gitu. Baik, selanjutnya Pak Irul mungkin bisa dijawab pertanyaan kedua dari Ibu Tri tadi mengenai webinar dan RHK. Ya, silakan. Baik, mohon izin Ibu Tri ya, Ibu Tri Agustini ya, kalau tidak salah saya tulis namanya. Nah, berkaitan dengan RHK webinar, nah kalau tidak salah itu ada di RHK yang bunyinya seperti ini ya Bu ya, mohon maaf kalau salah diluruskan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Itu satu kegiatan setara dengan 4 poin. Nah, atau ada lagi. Mohon izin Pak Irul mungkin bisa di-share screen agar lebih jelas. Oh iya, baik.
bisa kita tuh waktunya 2 jam sih. Kalau kurang 2 jam kan kagak bisa masuk juga sih gitu ya. Kagak bisa dapet juga sertifikatnya. Iya, makanya kita 2 jam juga. Gak hujan lagi. Ya, Kok tidak ada suaranya? ya. Sudah tampil ya, Ibu ya? Sudah Bapak. Ya. Untuk RHK webinar, kalau menurut saya ada di poin. Nah, webinar ini kan kalau kita bisa berasumsi, saya juga mohon maaf, masih saya pelajari apa itu bedanya webinar, seminar, berbagi praktik baik dan lain sebagainya ya. Cuma di sini punya ketentuannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan boleh pilih. Boleh kita lihat di nomor 5 ini ya, rencana hasil nomor 5. Nah, ini berbunyi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, kalau kesempatan kita di siang menjelang petang ini, menjelang sore ini, saya beranggapan ini adalah berbagi praktik baik karena diselenggarakan oleh komunitas belajar nih, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti melalui panitia diberikan link presensi, lalu nanti diterbitkan sertifikat, itu poinnya satu kegiatan 4 poin Bapak Ibu. Nah, ini atau Bapak Ibu bisa beranggapan di poin nomor 9, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Partisipan ini kan sama dengan peserta ya Bapak Ibu ya. Di kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding. Nah, ini pun sama sebenarnya. Satu kegiatan 4 poin. Nah, yang Bapak Ibu lagi memburu tuh diklat online tuh ya, kalau diselenggarakan selepas Isya ya, dari setengah 7 sampai setengah 10, itu sama sebenarnya 4 poin. Nah, tadi saya di awal sampaikan, nah daripada misal kita ikut berburu sertifikat yang jumlah poinnya banyak namun tidak efektif, menurut saya tidak efektif. Pasti niatan kita semuanya sama, kita hanya mengejar selembar kertas itu, tapi secara feedback timbal balik diri kita dan rekan sejawat itu kurang enak ya. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya lebih baik mengaktifkan komunitas belajar saya di dalam sekolah. Nanti kita buat kegiatan tersebut nanti bisa memotivasi antar rekan sejawat, lalu nanti kita buatkan sertifikat ya, lalu nanti ditandatangani oleh ketua Kombel komunitas belajar atau ditandatangani oleh kepala sekolah kita sendiri Bapak Ibu. Itu sudah sah Bapak Ibu dengan ketentuan. Kalau tidak salah, ketentuan sertifikat itu ada jelas ada tulisan sertifikat gitu ya, ada nomornya, lalu ada nama, ada yang bersangkutan sebagai apa, apakah sebagai peserta, sebagai narasumber, lalu ada kegiatan namanya apa. Kalau memang sesuai dengan ketentuan JP nanti bisa ditulis lampiran JP-nya dan ada tanggalnya, ada hari pelaksanaannya dan ditandatangani kepala sekolah sebagai penanggung jawab Kombel atau ketua Kombel itu Bapak Ibu. Nah, ketentuan bakunya memang belum ada Bapak Ibu. Cuma hasil keputusan, bukan keputusan sebenarnya, hasil musyawarah mungkin ya. Hasil asumsi-asumsi teman-teman yang ada di lapangan. Nah, saya sempat lihat tuh sudah banyak di TikTok itu ya. Ketentuan sertifikat yang sah gitu untuk komunitas belajar itu udah banyak tuh di FYT di TikTok itu. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Cuma lagi ketentuan harus bakunya seperti itu belum terbit sebenarnya. Cuma ya kalau menurut kita karena ini memang produk baru, bahkan mungkin Kemendikbudristek juga sedang menyusun yang lebih baku, ya mumpung belum ada yang baku dan lebih sulit ya dalam tanda kutip, ya kita cari yang mudah aja itu Bapak Ibu.
dan tidak menyulitkan diri sendiri ya Bapak Ibu. Itu sih terkait juga dengan, nah, siapa sih narasumbernya? Apakah narasumbernya harus dari guru penggerak? Apakah narasumbernya harus ini dan itu? Ya, kita tidak usah batasi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, rekan-rekan kita nih di satuan pendidikan di sekolah kita punya talenta atau punya praktik baik yang dia itu kalau kita tidak beri kesempatan dia nggak akan coba mengungkapkan gitu Bapak Ibu. Nah, disitulah peran kita sebagai sesama rekan sejawat untuk kita mencari ilmu dari rekan-rekan kita gitu Bapak Ibu. Nah, saya yakin, maka dari itu saya lebih condong mengaktifkan komunitas belajar baik di dalam sekolah maupun di sekolah komunitas sesuai dengan Kepdis Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kalau di DKI Jakarta dan narasumber tidak itu ya, tidak harus dari guru penggerak, tidak harus dari guru, dulu ada guru prestasi dan sebagainya. Semua guru punya potensi Bapak Ibu. Sama seperti kita memperlakukan anak itu punya potensi masing-masing. Gitu. Itu ya Ibu, jawaban dari saya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terkait dengan kegiatan webinar ini, saya sepakat dengan Bapak di poin yang kelima yang tadi yang komunitas belajar. Menurut saya itu lebih cocok di poin yang kelima di kegiatan ini. Dan untuk yang tadi yang poin nomor 10 ya, dan kegiatan diklat lain yang malam gitu. Kalau menurut saya itu bukannya masuk ke diklat yang nomor 7 ya Pak ya, yang dilakukan oleh dalam bidang pendidikan. Nah kan di situ waktunya ada 2 sesi. Terkadang kita mengikuti diklat ada yang sampai 3 hari, 4 hari, dan menurut saya itu bisa masuk ke poin 7 untuk diklat yang dilaksanakan di PMM. Masuknya ya ada jangan di aksi nyatanya. Betul seperti itu atau tidak Pak? Itu pendapat saya Pak ya. Iya, betul. Baik, silakan Pak Irul menanggapi. Miknya Pak Irul. Pak Irul? Ya, mohon maaf Bu. Ya, sudah ya. Nah, sebenarnya untuk menerjemahkan menerjemahkan saja ya Ibu ya, karena memang nanti kita coba lihat lagi di Permen Dirjen ya. Kalau menurut asumsi saya yang nomor 7 ini sifatnya luring ya Bapak Ibu ya, dan kalau kita berbicara keabsahan yang di diklat online itu kan kita belum tahu juga ya kevalidan dari lembaga yang menyebarkan diklat online ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf ini hanya berbagi Bapak Ibu, kemarin sudah saya dapat info dari rekan sejawat saya sudah ada yang menjadi korban karena memang kita saya juga belum mendalami nih diklat yang mana yang tiba-tiba daftar lalu terkuras mobile bankingnya sekian puluh juta gitu. Nah ini perlu kita waspadai juga nih Bapak Ibu nih ya, dengan beredar link-link yang ada di WA group gitu kan, dengan kita nggak jelas juga asalnya dari mana, karena rekan sejawat kita melakukan seperti itu karena tuntutan ya. Yang lucunya kan kita harus mengikuti diklat gratis, cuma kita harus share tuh di beberapa grup kan gitu ya. Dan akhirnya itu kan kalau Bapak Ibu boleh jujur itu kan sangat mengganggu ya, karena banyak sampahnya. Jadi informasi-informasi yang perlu kita dapat malah ketumpuk dengan share-sharean teman-teman ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga perlu kita waspadai Bapak Ibu. Ya lagi-lagi ini memang asumsi saya. Kalau menurut saya yang poin nomor 7 ini memang kegiatannya yang luring, yang biasa kita ikuti nih kalau kita dapat kesempatan di P4 ya kalau tidak salah nih, yang nantinya sertifikatnya itu sudah ngelink ke Simdiklat BPSDM, atau Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa kita sebagai guru bisa mengusulkan lewat aplikasi Sijaklat ya.
yang di DKI. Kita usulkan kepala sekolah, pelatihannya nanti kepala sekolah meng-ACC dan merekomendasikan ke BPSDM. Itu sih asumsi saya, tapi tidak menyalahkan juga asumsi dari Ibu tadi gitu. Itu Bu, yang kedua. Terima kasih banyak Bapak. Ya Ibu, sama-sama, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Bu Tri atas pertanyaan dan terima kasih Pak Irul atas jawabannya. Tadi sepintas sudah mewakili juga jawab pertanyaan dari Pak Winahyu tadi ya, karena tadi kayaknya beliau sempat bertanya apakah sertifikat itu ada batasannya ditandatangani siapa yang melegalkan. Tadi sudah terjawab oleh Pak Irul bahwa tidak ada batasannya gitu ya Pak. Karena setahu saya juga begitu, walaupun itu dari ketua komunitas pun atau kepala sekolah itu juga tetap diakui seperti itu. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Pak Winahyu. Yang pertama tadi Pak Irul, bagaimana agar bisa mendapatkan nilai itu di atas ekspektasi seperti itu? Silakan Pak Irul. Ya, jujur Bapak Ibu, karena kebetulan status saya pribadi bukan PNS, karena kalau bicara angka kredit itu bicara PNS ya Bapak Ibu ya. Karena memang di P3K memang sampai dengan saat ini saya juga belum baca PP-nya tentang P3K itu bisa naik golongan dan lain sebagainya. Nah mungkin Pak Uje atau Ibu Kartika yang berstatus PNS bisa membantu menjawab tentang ini kan kaitannya dengan itu ya, dengan poin. Misalkan kalau 32 itu nanti poinnya apakah baik atau nanti yang RHK 100 poin bisa amat baik gitu. Mungkin yang lain bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan Pak Winahyu. Itu yang pertama. Nah untuk komunitas belajar nih, mohon maaf jika ini tadi ada yang kurang pertanyaan Pak Winahyu ini sedikit saya jawab. Nah kalau untuk komunitas belajar di dalam kombel dalam sekolah memang tidak ada ketentuan yang baku gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mendaftarkan komunitas belajarnya di PMM itu kalau tidak salah pengurus itu minimal ketua, sekretaris ya atau wakilnya harus punya 3 sertifikat aksi nyata ya Pak Uje ya. 3 aksi nyata sudah dilalui. Nanti Bapak Ibu daftarkan komunitas belajarnya di PMM dan Bapak Ibu bisa melaksanakan webinar seperti bukan webinar, berbagi praktik baik lah, berbagi praktik baik atau webinar seperti yang diselenggarakan oleh komunitas berbagi aksi nyata nih yang dipimpin oleh Pak Uje nih, gitu ya Pak Uje ya. Nah nanti pun Bapak Ibu jangan kaget kalau memang sertifikatnya yang tanda tangani Pak Uje gitu, saya manggilnya Pak Uje nih, panggilan akrabnya nih, karena beliau sebagai ketua komunitas belajar di komunitas kita sama-sama belajar di kesempatan siang hari ini. Itu yang pertanyaan tadi tentang poin ekspektasi dan tidaknya saya belum bisa jawab nih, mohon maaf takut salah. Mungkin Pak Uje atau Bu Kartika yang statusnya PNS bisa memberi pencerahan. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab pertanyaan Pak Winahyu tadi. Kalau untuk ini jujur saja saya juga masih belum paham nih Pak, bagaimana bisa melampaui ekspektasi, kita harus bagaimana. Mungkin Pak Uje bisa menambahkan, Pak Uje? Ya oke, baik. Kalau menurut saya sih untuk ekspektasi itu belum ada ya, karena dari keterangan itu tidak ada, yang ada keterangan itu hanya minimal melaksanakan 32 poin seperti itu. Nah, jadi untuk kategori-kategori misalkan 100 poin itu berapa atau 50 poin itu berapa, ya saya juga belum menemu informasinya. Tapi yang jelas itu adalah kita menjalankannya tidak boleh kurang dari 32 poin seperti itu. Untuk RHK ini kalau menurut saya pribadi sih pilih saja ini yang kita tuh mampu mengerjakannya Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu ngoyo untuk mendapatkan poin yang banyak, tetapi kita melaksanakan apa yang kita bisa seperti itu. Itu dari menurut pribadi saya. Mohon maaf apabila salah. Ya, baik Pak Uje atas tambahannya. Intinya kita yang dapat mengukur diri kita adalah kita sendiri gitu ya Pak ya. Jadi tidak usah terlalu banyak, tapi nanti endingnya kita tidak dapat merealisasikannya gitu. Baik, bagaimana Pak Winahyu, apakah terjawab pertanyaannya?
untuk beberapa pertanyaan sudah terjawab Bu, tapi yang itu yang untuk biar dapatkan 150 kali SKP kan biar harus di atas ekspektasi. Nah, saya masih mencari-cari jawaban di sana kemari, memang belum ada jawaban yang menurut saya sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Maksudnya gimana? Mungkin nanti kedepannya kalau saya udah memperoleh jawaban, nanti saya share di grup saja biar nanti teman-teman lainnya bisa juga mengetahuinya. Begitu mawon. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif ya. Baik sekali, bagus sekali. Jadi nanti kalau Pak Arif sudah mendapatkan kepastian gitu, bisa di-share ke grup untuk teman-teman. Mungkin karena ini fitur baru juga ya Bapak ya, jadi informasinya juga masih simpang siur, masih kita belum dapat secara lengkap gitu. Baik Bapak Ibu, menunggu link daftar hadir ya Bapak Ibu. Kita jawab dulu satu pertanyaan dari Bu Lina, nanti setelah pertanyaan Bu Lina terjawab, saya akan share link daftar hadir di chat grup. Baik, silakan Pak Irul untuk menjawab pertanyaan Bu Lina. Baik, Ibu Kartika, pertanyaan dari Bu Lina nih, alhamdulillah nih Pak Uji ini bersyukur dihadiri oleh Bu Lina dari Kota Jambi ya, sangat luar biasa ini. Ya Pak. Saya dari Kota Jambi, Pak. Terima kasih Ibu sudah bisa bersilaturahmi ke komunitas yang berada di DKI Jakarta. Ya. Sehat selalu Ibu di sana ya. Sama-sama. Informasi yang saya dapat terakhir Ibu, kebetulan hari ini juga ada coaching klinik Pak Uje dari BPGP DIY di masing-masing kota ya, dari DKI dan Yogyakarta. Dan kemarin terakhir saya dapat sosialisasi dari BPGP terkait pesertanya adalah para guru penggerak angkatan 5, 7, dan 8. Ada yang bertanya persis seperti pertanyaan Bu Lina gitu ya. PLT seperti apa? Nah, memang pernah dapat share-sharean di grup itu. Untuk PLT sedang diakomodir Bapak Ibu karena bukan bicara se-DKI bahkan se-Indonesia itu yang berstatus PLT dari tingkat SD sampai SMK itu ribuan sekolah katanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sedang diintegrasikan datanya melalui Dapodik dan di Kemendikbudristek. Jadi beliau menyampaikan sabar, tapi tidak menghalangi Bapak Ibu gurunya di sekolah tersebut untuk mengisi pengolahan kinerja. Tapi dengan catatan sebelum ada kepastian untuk kepala sekolah, Bapak Ibu masuk di akun PLT kepala sekolah, itu jangan diajukan dulu. Informasi yang terakhir saya dapat seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan dikerjakan sampai dengan rangkuman, simpan draft, namun tidak diajukan dulu kepala sekolahnya sambil menunggu waktu gitu ya. Mudah-mudahan kurang lebih 19 hari lagi lah menjelang due date ya 31 Januari itu sudah masuk dari maksudnya akun masing-masing guru yang di sekolah tersebut ke akun kepala sekolah. Itu ya Bapak Ibu sambil menunggu informasi-informasi kevalidan dari yang berwenang yaitu Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti itu akan terupdate terus dan informasi yang valid nanti akan Bapak Ibu dapatkan dari Bapak Ibu kepala sekolah di info kedinasannya. Seperti itu Ibu Lina yang bisa saya jawab untuk masalah PLT. Izin Pak, jadi selama ada keputusan, kami para guru tetap mengerjakan, namun untuk pengesahannya menunggu keputusan dulu gitu ya Pak? Betul Ibu. Jadi berarti kami tidak menggunakan akun kepala sekolah yang non-aktif kemarin Pak? Iya. Kalau menurut saya jangan Bu, ya, karena kan beliau sudah tidak aktif, ya. Iya betul Pak. Nanti khawatir malah jadi trouble gitu ya. Jadi sekali lagi, menurut asumsi saya, silakan Ibu beserta rekan-rekan yang ada di sekolah tersebut sudah mulai menginput herakan sampai dengan di rangkuman, tapi tidak dulu mengklik ajukan gitu. Jangan dulu ya Pak. Iya. Informasi yang saya dapat kemarin dari BPGP di sosialisasi terakhir yang saya ikuti itu seperti itu, Ibu. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah saya dapat ilmu.
Sama-sama Bu Lina, mohon maaf jika ada salah. Iya, Pak. Ya, baik Bu Lina, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Irul atas jawabannya. Sedikit sharing ya Bu Lina dan Bapak Ibu guru. Kebetulan di sekolah saya dan Pak Uji ini kepala sekolah juga PLT. Mungkin Pak Uji bisa memberikan tambahan bagaimana kami di sekolah mengerjakan RHK ini dan kemudian nanti untuk persetujuannya bagaimana gitu. Silakan Pak Uji. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Kartika. Informasi yang saya dapat juga ya dari share-sharean informasi yang sudah saya share juga di grup komunitas itu terkait kepala sekolah yang statusnya masih PLT saat ini masih dikoordinasikan dengan BKF sekitar 10.000 lebih. Nah, jadi ada 10.000 lebih sekolah yang PLT ya. Nah, masih dirumuskan kebijakan yang lebih tepat. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bapak Irul ya. Jadi kita menunggu dulu kebijakannya bagaimana ya. Kan masih ada waktu ya, kalau nggak salah kan sampai tanggal 15 ya. Jadi sampai hari Senin masih ada waktu. Jadi kita sambil mengerjakan sambil menunggu juga bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BKN seperti itu. Itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Uji atas penjelasannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bu Lina dan pertanyaan Bapak Ibu semua ya, yang mungkin saat ini kepala sekolahnya diampu oleh kepala sekolah PLT, seperti itu. Baik Bapak Ibu, keempat pertanyaan sudah terjawab dan saya akan membagikan link daftar hadir di chat grup ya Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu mengakses link tersebut, diisi, jangan lupa nama, kemudian unit kerjanya juga, jangan sampai ada yang salah ya Bapak Ibu. Baik. Dan email juga, karena nanti sertifikat akan kami kirimkan langsung setelah Bapak Ibu mengisi link ke alamat email Bapak Ibu masing-masing yang sudah ditulis. Baik Bapak Ibu, sepertinya masih banyak yang bertanya ya. Saya langsung berikan kesempatan saja kepada Ibu Rumiatun ini, Bu Rumiatun. Silakan Ibu Rumiatun jika ingin bertanya Ibu. Oke, Bu Rumiatun terpencet biasanya ya itunya ya. Baik, Bu Lina tadi juga belum ini ya, lower hand ya, belum turunkan tangan. Selanjutnya Bu Ois, mungkin Bu Ois. Bu Ois. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ke Bu Darliati. Silakan Ibu Darliati jika ingin bertanya. Ya, kita lanjut ke Ibu Wulan Pamujiningsih. Silakan Bu Wulan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Gini Bu, saya mau tanya, itu untuk kita kan mengajukan poin ya Bu ya. Kalau misalnya kita tidak mencapai ajuan kita itu Bu, itu kira-kira apa ada konsekuensi dari kurangnya poin yang kita dapatkan itu Bu? Terima kasih. Baik, pertanyaan bulan adalah bagaimana nih Pak kalau misalkan kita sudah mengajukan misalnya 50 gitu ya, 50 poin, tapi pada kenyataannya realisasinya kita tidak bisa mencapai poin itu. Apa konsekuensinya untuk kita nanti? Gitu. Silakan Pak Irul mungkin bisa langsung menjawab. Baik, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Uje tadi, bahwasanya untuk menyusun RHK itu atau perencanaan itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi jangan bahasa saya nih, bahasa orang Jakarta nih ngadu banyak-banyakan gitu. Jadi pun nggak kita juga nggak perlu gengsi gitu. Kalau memang kemampuan kita dicukup 33 karena memang kan anjurannya lebih dari 32 walaupun cuma 1 poin kan gitu ya. Kalau kita cuma bisa mampu 33 ya kenapa kita harus malu atau harus merasa kita ada di bawah gitu Bapak Ibu. Karena lagi-lagi untuk RHK yang minimal 32 poin itu sebenarnya hanya variabel pendukung Bapak Ibu.
hanya variabel pendukung, bukan variabel penilai, Bapak Ibu. Jadi kan ada statement teman-teman di rekan-rekan saya nih, udahlah Pak, atau udahlah Bang, di awal kita mainnya di standar dulu nih, di 33 atau 35. Nanti ke depannya kalau kita sudah punya bayangan kita harus gaskan gitu gigi 4 sekaligus, ya nanti kita akan ada penambahan di poin. Nah itu juga statement rekan saya juga ya masuk di akal sih, karena ini produk baru gitu kan, kita juga belum masih meraba-meraba nih, kira-kira ya seperti itulah. Namun kalau misalkan Ibu udah terlanjur mengusulkan sebanyak misalkan 50 atau 100 poin gitu, pada akhirnya tidak terrealisasi. Nah, ini lagi Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan, kita harus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Karena memang nanti nilai yang akan dikeluarkan itu kan bukan dari pengawas, bukan dari kepala sudin, atau bukan dari kepala dinas. Lagi-lagi nanti muaranya adalah Bapak Ibu kepala sekolah nih, ending penilaian atau final penilaiannya. Oleh karena itu nanti kalaupun tidak terrealisasi, ya nanti ya Bapak Ibu komunikasikan dengan kepala sekolah gitu. Saya berasumsi ya tidak, Bapak Ibu kepala sekolah kita kan baik ya, dalam artian nanti kita akan berikan alasannya dan lain sebagainya, itu menjadi pertimbangan lah kita terhadap kinerja kita yang akan dilakukan oleh kepala sekolah kan gitu ya. Jadi lagi-lagi saya yakin kepala sekolah kita